Wabarakatuh. Bapak Ibu, saya izin berdiri ya. Oke. Pertama yang saya hormati Bapak Kepala ada? Oh ya. Pertama mungkin yang saya hormati Ibu Bapak guru-guru dari SD IT Asunah ya, yang berbahagia. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan pelajaran ya, ilmu untuk menjadi bekal bagi kita semua. Nah, sebelumnya saya mau tanya Bapak Ibu, kabarnya hari ini seperti apa? Oke, baik ya. Nah, kita sebelum ke materi, maaf ya, ini suara saya lagi flu ya, jadi agak nyelekit gitu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita ke pematerian, saya izin untuk pertama memperkenalkan diri gitu ya. Pertama, nama saya Asep Rudi Irawan, biasa dipanggil Rudi. Saya asli dari Cirebeti, Bapak Ibu, Ciamis. Di sini ada orang Ciamis, boleh angkat tangan? Oh, ada ya, oke. Bapak Ciamisnya dari mana, Pak? Oh, Panjalu, berarti lewat Ciaur ya, Pak ya? Nah, terus pengalaman kerja saya udah pernah jadi guru, sudah pernah. Terus jadi guru pendamping khusus juga sudah pernah. Terus jadi terapis untuk anak-anak berkebutuhan khusus juga pernah mengalami. Dan alhamdulillah sekarang saya berkesempatan menjadi founder Channel Learning. Di sini Bapak Ibu ada yang pernah tahu atau pernah lihat IG dari Channel Learning barangkali? Ada yang kenal? Belum ya? Oke. Jadi Channel Learning sendiri ini lembaga yang memang fokus untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Ada autism, ada disleksia, ada juga gifted, terus juga ada ADHD dan lain-lainnya. Jadi hari ini yang mau saya ceritakan ke Bapak Ibu adalah tentang pengalaman saya selama kurang lebih 5 tahun di Channel Learning, dan juga pengalaman saya di luar Channel Learning selama 3 tahun. Jadi total saya sudah menangani anak berkebutuhan khusus itu 8 tahunan gitu. Mulai dari saya memegang anak autism 14 tahun yang belum bisa pup sendiri, mandi sendiri, BAB sendiri itu belum bisa. Nah, jadi hari ini saya mau sharekan bagaimana cara menangani itu semua. Nah, hanya pelatihan ini kan dibagi 3 hari ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita hanya akan fokus membahas apa itu disleksia, apa itu autism, dan apa itu ADHD. Jadi kita akan kenalan dengan jenis-jenis anaknya. Oke? Bapak Ibu sudah siap? Oke. Untuk mengecek konsentrasi kita coba game dulu ya Bapak Ibu ya. Coba sekarang tangan kanannya seperti ini, tangan kirinya seperti ini. Harus ada partnernya ya. Oke? Ada partnernya nah. Ya. Sudah ada partnernya. Oke. Nah, Bapak Ibu mau didengarkan, kalau Bapak Ibu mendengar kata kata badak, maka tangan kanan Bapak Ibu harus naik, yang satunya lagi harus menangkap. Sudah siap? Oke, sudah siap? Ya. Oke, game dimulai. Suatu hari ada seorang pemburu sedang berburu hewan peliharaan. Kemudian dia mengendap-endap datang ke hutan. Nah, di hutan banyak sekali nih hewannya. Ada hewan ayam, ada bangkok. Lalu dia juga mengendap-endap lagi, membawa senapan, membuka semak-semak dan ternyata dia tidak mendapatkan badak. Oke, angkat tangan di sini yang bisa menangkap. Oh, ada ya, oke. Yang berhasil kabur, lari. Oke, ya. Oke, itu permainan pertama. Nanti kita sambung lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan mulai ya ke materi. Oh, ininya belum itu ya. Kita coba refleksi dulu ya Bapak Ibu. Ada kertas yang udah dibagikan belum ya?
Oke, boleh dibagikan dulu, silahkan. Tidak ada yang typo, semuanya bagus. Cuma ketika dia membaca, entah kenapa memprosesnya tuh jadi bermasalah. Jadi ada yang ketukar, ada yang kelewat, ada yang salah baca gitu ya. Sehingga dia berjelimet sendiri. Misalnya kata buku dibaca jadi butuh. Terus dia bingung apa butuh, padahal dia salah baca gitu ya. Jadi dia mentipokan sendiri oleh pikirannya gitu ya. Mana setelah itu juga waktu yang diberikan kepada anak-anak disleksia sama dengan anak-anak umum ya. Sehingga waktunya ini tidak memungkinkan untuk dia bisa menyelesaikan soalnya gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu kira-kira apa yang terjadi? Jadinya anak ini menjadi stres gitu ya. Terus anak ini tidak bisa menyelesaikan pembelajarannya sampai akhir gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, yang terjadi itu bukan malpraktek ya. Malpraktek itu bukan hanya terjadi pada dokter, tapi kita sebagai pendidik juga bisa melakukan malpraktek. Malpraktek kita sebagai pendidik apa? Ketika tujuan pembelajaran tidak sesuai dengan anak, ketika waktu yang diberikan tidak sesuai dengan anak, ketika ekspektasi kita kepada anak tidak sesuai dengan kemampuan anak. Gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa kita belum bisa memberikan kebutuhan yang sesuai pada anak? Karena kita belum mengenal anak tersebut ya. Jadi hari ini kita akan coba mengenal lebih jauh apa itu disleksia, supaya kita tidak melakukan malpraktek ya. Artinya pendidikan kita sesuai dengan kebutuhan anak. Oke, boleh kita lanjut. Ini sudah bisa. Mungkin dari bapaknya ada guru kelas yang pernah bertemu dengan anak disleksia? Belum? Oh, ibu, silakan di belakang. Ya, mangga, sambil nunggu ini. Boleh ceritakan pengalaman ibu ketika bertemu anak dengan disleksia ya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah di tahun kemarin saya mendapatkan kesempatan untuk mendampingi anak dengan diagnosa disleksia, walaupun baru terdiagnosa di akhir tahun mungkin ya, karena baru dikonsultasikan ketika di akhir tahun ajaran. Memang terlihat gitu ya, dari segi sosial, kemudian empati itu tidak ada masalah, hanya saja sulit sekali untuk bisa mengungkapkan bahasa. Kemudian juga saat membaca juga terlihat dia tahu gitu apa yang harusnya diucapkan, tetapi yang keluar dari mulutnya itu sering tertukar gitu. Kadang hari ini sudah kenal dengan huruf D, di hari besok dikenalkan lagi, tertukar lagi gitu. Kemudian dalam berbicara yang terutama gitu, kadang setengah-setengah gitu. Bercerita itu tidak sampai selesai karena dia tidak tahu kosakata apa yang harus diucapkannya, seperti itu. Betul. Begitu. Terima kasih. Oke, bagus ya, betul seperti itu ya. Jadi kalau dilihat, didengarkan dari cerita ibu, berarti disleksia ini masalahnya bukan hanya di membaca saja ya Bapak Ibu ya, tapi ada masalah di cara dia bicara, di cara dia berperilaku, jadi kompleks. Nah, kalau zaman dulu disleksia ini hanya untuk anak-anak yang emang belum bisa membaca, tidak sesuai kemampuan membacanya. Tapi ternyata pengetahuan zaman sekarang membuktikan bahwa disleksia itu tidak sesederhana itu. Jadi ada juga loh Bapak Ibu anak disleksia, dia lancar membaca tapi dia disleksia. Nah, makanya jenis-jenis disleksia juga banyak. Nah, kita akan kupas sekarang ya. Oke, next dulu. Pas satu ya, next. Oke, tadi sudah. Nah,
ini kita lihat ya hasil tulisan anak-anak, bukan anak-anak ya, anak dengan disleksia. Ini adalah anak disleksia yang emang sedang terapi di Ceren, kemudian sekarang lagi sekolah di salah satu sekolah di Tasik ya. Oh ya, sebelum lanjut, saya disclaimer dulu, mohon Bapak Ibu segala bentuk dokumentasi catatan yang sifatnya anak ya, mulai dari tulisan hasil anak, foto, video itu tidak. Ya, apa yang kamu lakukan ketika marah? Harusnya tidur ini jadi tibru ya, mungkin tidur tibra jadi tibru ya. Jadi sangat unik ya dunianya. Jadi kalau dia menulis seperti itu, maka membaca juga ya seperti itu. Ketika ada kata tidur, orang lain membaca tidur, dia membacanya tibruk gitu ya. Nah terus selanjutnya, ketika ditanya, maaf kesini aja, agak kelihatan. Ketika ditanya makanan kesukaan apa nih, boman atau apa gitu ya. Ini, oh boba mungkin ya. Nah ini nih, bla 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 favorit, harusnya kan basket ya, ini basket gitu ya. Enak hilang gitu. Nah ini yang dialami oleh anak-anak dengan disleksia. Kemudian anak-anak ini melaporkan hasil kerjanya kepada guru gitu ya. Tapi kemudian misalnya kata gurunya, kok ini ada yang hilang, kok ini begini itu, nambah stres di anak-anak ini gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini sejarah singkat disleksia ya. Jadi disleksia ini ditemukan pada tahun 1877. Jadi sudah sangat lama sekali. Awalnya ditemukan oleh Kusmaul ya, tapi sanes orang Cihaur ya. Walaupun namanya juga orang Cihaur gitu ya. Jadi Kusmaul ini adalah seorang dokter spesialis mata. Nah, terus ada banyak orang-orang ya, anak-anak yang keluhannya itu tidak bisa membaca. Kemudian mamahnya, orang tuanya mungkin bilang, oh mungkin ini ada minus gitu ya, atau ada gangguan mata. Nah kemudian sama dokter mata ini dicek matanya tapi baik-baik saja. Jadi secara fisik mata anak ini tuh baik-baik saja. Nah kemudian setelah itu dicek sama rudok ya, oh ternyata mungkin ada stroke di kepalanya gitu. Nah kemudian sama Berlin menciptakanlah istilah disleksia gitu ya. Disleksia sendiri itu berarti ada anak-anak yang pintar, dia sesusah itu gitu. Kemudian akhirnya para ilmuwan ini sepakat, oh iya di dunia ini ada kondisi yang disebut dengan disleksia. Disleksia ini sekali lagi anak-anaknya secara fisik normal, secara otak juga dia cerdas, tapi kok ketika membaca dia sesusah itu. Ketika belajar berbahasa dia sesusah itu. Oke? Jadi kita dapat dua insight di sini. Satu, fisiknya harus normal. Kedua, dia harus pintar. Terbukti dia masih ada sisi-sisi pinternya. Misalnya nih, saya pernah nemu anak disleksia usianya 12 tahun ya. Dia datang ke Ceren, berbicaranya sangat terbata-bata sekali. Kemudian dia belum bisa mengenal huruf sama sekali. Ketika menjelaskan sesuatu masih aku ingin gitu ya, itu usianya 12 tahun. Tapi ketika di asesmen lebih lanjut, dia punya banyak kemampuan. Misalnya usia 12 tahun dia bisa membetulkan listrik yang konslet. Itu 12 tahun. Kebayang ya, luar biasa banget. Terus dia juga bisa merakit lampu motor gitu ya. Kira-kira usia 12 tahun semua anak begitu nggak Bapak Ibu? Tidak ya. Nah berarti ada sisi pinternya. Jadi anak-anak ini tidak bisa baca, tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa standar bahasanya. Itu bukan karena dia gangguan kecerdasan. Dia pinter tapi memang untuk belajar bahasa sesusah itu. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oh iya, silakan Bapak. Jadi
apakah disleksia artinya dalam tahapan itu bisa normal atau tidak, atau memang selamanya akan dalam kondisi? Oke, pertanyaan bagus ya. Disleksia ini selamanya akan seperti ini karena ini disebutnya neurodivergen gitu ya. Jadi variasi fungsi otak. Jadi memang dari awalnya kita tuh dikasih variasi otak gitu ya. Nah, anak-anak dengan disleksia kebetulan cara berpikirnya seperti itu. Jadi ini bukan yang kayak penyakit atau misalnya sebuah gangguan yang bisa disembuhkan, tapi ini sebuah cara berpikir yang sampai dia meninggal pun akan terbawa gitu. Hanya ketika dia mendapatkan terapi yang tepat, dia akan bisa menyesuaikan diri sehingga dia bisa melihat cara dia menyelesaikan masalah itu seperti apa. Contoh misalnya begini. Bapak Ibu di sini ada yang suka lupa terus gak sama jalan? Misalnya udah berkali-kali lupa terus sama jalan itu, gak tahu namanya, kesasar terus. Ya. Tapi kalau kita misalnya punya cara, misalnya kita bisa pasang visual cues ya. Oh ini nih kalau mau kesini tuh ada beringin yang gede misalnya, atau ada gedung itu. Nah itu yang disebut dengan coping strategi. Cara kita menyelesaikan masalah. Sama dengan anak-anak disleksia, walaupun otaknya ada hambatan, tapi kalau dia sudah bisa menemukan caranya sendiri, disleksianya tidak terlalu mengganggu. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi apa itu disleksia? Disleksia itu terdiri dari dua kata ya. Dis artinya tidak, ya, leksia itu artinya membaca atau segala hal yang berhubungan dengan kata. Nah, jadi misalnya anak-anak disleksia itu pokoknya kesulitannya itu bukan hanya di membaca, tapi semua di area bahasa. Ya, di bahasa itu kan ada menulis, yaitu juga bahasa. Di bahasa juga ada apa, Bu? Menyimak ya. Ada juga berbicara. Ada juga menjawab pertanyaan. Itu semuanya area bahasa. Ya. Nah, kesulitan anak disleksia itu di situ di area bahasa. Jadi mitos ya Bapak Ibu, kalau anak disleksia itu adalah anak yang tidak bisa membaca, itu mitos. Ya. Memang salah satu simptom atau gejala anak disleksia adalah tidak bisa baca memang. Tapi bukan berarti anak yang tidak bisa baca gitu ya, itu tidak bisa jadi disleksia, itu tidak juga begitu. Karena ada juga anak disleksia bisa baca tapi dia disleksia. Nah, jadi intinya adalah harus ada kesulitannya di area bahasa. Ya, di area bahasa, mungkin di cara dia bicara, mungkin di cara dia menjawab pertanyaan, mungkin di cara dia menyusun kalimat saat menulis, itu juga bisa mencerminkan disleksia. Oke, sampai sini clear Bapak Ibu ya? Not only about reading ya, tidak hanya tentang membaca gitu, tapi semua area spesifik di bahasa ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi apa itu disleksia? Disleksia adalah gangguan perkembangan yang menyebabkan seorang individu mengalami kesulitan yang spesifik di area bahasa. Nah, jadi di area bahasa ya. Dan disertai adanya masalah pada fungsi eksekutif. Jadi kalau dia disleksia, pasti ada masalah perilaku. Nah, sekarang saya mau dengerin cerita. Tadi kan Bapak atau Ibu pernah ada yang melihat anak disleksia, ada masalah perilakunya nggak yang Bapak Ibu lihat? Boleh angkat tangan, mungkin cerita dulu. Karena anak disleksia itu harus sepaket dengan masalah perilaku. Ya, oke, boleh angkat tangan. Dari Bapak mungkin ada yang pernah lihat anak disleksia? Dari Ibu boleh? Ibu yang tadi boleh cerita lagi, ada masalah perilaku nggak yang Ibu lihat? Silakan. Oke, silakan. Tadi sudah bagus ya contohnya disleksia, ada masalah di membaca, ada masalah di berbahasa. Nah sekarang ada nggak masalah perilakunya yang Ibu lihat? Ini sambil izin minum dulu ya.
Ya. Kita dengarkan dulu ya Bapak ya dari ini. Bismillah. Ya, silakan. Izin menyampaikan pengalaman terkait dengan anak disleksia. Waktu kemarin memegang anak disleksia ya dari Ya, dari. Oh, itunya apa mau pakai ini, Bu? Bapak-bapak ini belum pernah nemu berarti ya? Oh, belum tahu. Oke. Nanti mungkin kalau udah lihat videonya ada gambar. Oke, silakan Bu. Ada yang jadi bicara? betul ya dari kebahasaan kesulitan sekali. Betul. Adapun dalam sikap, yang saya temukan ketika dia kesulitan ya untuk sebenarnya dia keinginannya sangat tinggi, ingin sama dengan teman-temannya gitu ya. Namun saat pengerjaan dia tidak bisa sehingga menimbulkan tantrum dan juga Tantrum. Oke. muncul mengekspresikan dengan teriak-teriak dan lain sebagainya. Oke, teriak-teriak. Oh, usia berapa Bu masih ada teriak-teriak? Waktu usia 8-9 tahun. 8-9 tahun. Oke. Ada lagi Bu yang mau diceritakan? Sudah cukup. Sudah, oke. Ini contoh yang bagus ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bayangkan ketika tadi Bapak Ibu membaca ya, kemudian misalnya saya kurangi hanya 30 detik saja, itu makin happy atau makin stres? Oke, itu nggak apa-apa kalau sekali Bapak Ibu nggak akan protes ke saya. Tapi kalau misalnya 5 menit kemudian Bapak Ibu nih ada artikel baru ya, lebih panjang 2 halaman, 1 menit saja, banyak typonya, artinya proses membacanya jadi terhambat. Bapak Ibu udah mau protes ke saya atau enggak? Agak protes sedikit ya. Terus dilanjutkan lagi 10 menit kemudian saya kasih lagi 3 halaman ya, hanya dengan 1 menit setengah, banyak typonya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan? Kesel apa kesel banget? Kesel banget. Nah, itu yang terjadi pada anak-anak dengan disleksia. Semakin dia naik level, bukannya tantangannya semakin ringan, tapi tuntutan sosialnya semakin banyak. Kata guru A harus bisa hafalan, kata guru B harus bisa hitungan, kata guru C harus bisa nyanyi misalnya, kata guru D harus bisa ngegambar, kata guru A banyak harus bisa segala macam. Jadi cara dia mengekspresikan juga mengalami hambatan. Bapak Ibu mungkin bisa negor saya, Pak Rudi, ini susah banget, tapi anak-anak disleksia bermasalah juga dengan ngomongnya. Cara yang paling cepat adalah tantrum, gitu ya. Cara yang paling cepat adalah membalikkan meja. Cara yang paling cepat adalah melempar pensil, gitu. Jadi anak-anak disleksia ini selalu komorbid atau berhubungan dengan masalah perilaku. Ya, oke. Nah, mungkin Bapak Ibu udah pernah mengalami ya. Oke, next ya. Nah, ini kata Dr. Kristiantini Dewi ya, spesialis anak, kebetulan ini rekanan dengan Sharon gitu ya. Jadi ini ahli disleksia, ahli banget gitu. Udah belasan tahun beliau praktek. Merupakan kelainan dasar, kelainan neurobiologis. Nah, jadi disleksia itu bukan karena pola asuh ya. Saya sering kasihan nih, ada orang tua datang ke lembaga mana, terus di asesmen sama profesionalnya bilang, Bu, ini anak ibu belum bisa bicara tuh karena ibu bapaknya itu terlalu dingin. Ini ibu bapaknya gara-gara terlalu banyak kasih gadget sih jadinya begini gitu ya. Akhirnya bapak ibunya berkecamuk, merasa bersalah banget. Padahal kasus disleksia itu sebetulnya bukan karena pola asuh ya, bukan karena kebanyakan main gadget.
Main gadget bisa memperparah tapi bukan jadi caution ya, bukan jadi penyebab. Karena penyebabnya ini adalah neurobiologis ya. Jadi memang ini sifatnya tuh neurologis dari fungsi otak, bawaan lahir, genetik. Nah, jadi menurut risetnya 80% anak dengan disleksia itu pasti genetik. Artinya kalau ada riwayat dari keluarga bapak atau keluarga ibu yang mengalami disleksia, itu kemungkinan anaknya juga ada yang disleksia. 80% itu diwariskan. 20%-nya itu tidak teridentifikasi gitu ya, entah karena apa ya. Nah, jadi sifat ini neurobiologis, gangguannya ada di dalam diri anak. Jadi Bapak Ibu kita tidak boleh bilang misalnya atau punya prasangka gini, iya anaknya males ya, iya anaknya emang nggak mau berjuang aja. Bukan malas, tapi memang secara kinerja otak sesusah itu gitu ya, semati-matian itu mereka belajar bahasa, mereka belajar kata-kata, dan mereka belajar membaca. Nah, terus riset selanjutnya membuktikan bahwa otak anak disleksia di bagian depan ini terlambat 4 tahun penebalannya. Jadi anak-anak dengan disleksia ini kesannya itu terhideng-hideng. Bukan mereka tidak mau hideng ya, bukan mereka tidak mau jadi anak yang dewasa, bukan mereka malas, tapi memang secara fitrahnya ini otak anak ini mengalami penebalan yang agak terlambat dengan anak-anak seusianya. Jadi kalau anak-anak seusianya pas datang ke ruangan bisa assalamualaikum, ketuk pintu, simpan sepatu. Anak disleksia nggak tahu itu kadang-kadang ya, walaupun kita udah kasih tahu, dia bisa masuk gitu ya, langsung habis itu sepatunya misalnya dalam keadaan kotor segala macam, itu dia bisa lewat begitu aja tanpa merasa dosa gitu ya, seperti itu. Itu anak-anak dengan disleksia. Anak disleksia pernah main ke rumah orang tua saya di Cihaur ya, anaknya usia 10 tahun. Pas turun dari mobil, kemudian datang ke saya, Pak Rudi, ini kok rumah Pak Rudi jelek sekali ya? Ini kayaknya rumah Pak Rudi bentar lagi hancur gitu ya. Nah, itu anak disleksia. Dia nggak ngerti juga mana bahasa yang sopan, mana bahasa yang santun gitu. Jadi di setiap rentang usianya tuh selalu ada tantangan. Oke, selalu ada tantangan bahasa. Ya, itu uniknya anak disleksia. Nah, ditandai dengan kesulitan dalam mengenali kata dengan tepat atau akurat dalam pengejaan dan kemampuan mengkode simbol ya. Next lagi. Nah, ini masalah bahasa pada anak disleksia. Nah, ini tolong diperhatikan baik-baik. Gini Bapak Ibu ya, anak disleksia itu bisa dilihat dari 4 komponen ini. Ini komponen bahasa ya. Bahasa itu ada reseptif, ada ekspresif ya, ada pragmatik, dan ada tulisan. Reseptif itu adalah bahasa pemahaman. Misalnya gini, Bapak tolong ambilkan pensil. Nah, Bapak ngerti harus ambil pensil, berarti reseptifnya baik gitu ya. Nah, kalau di anak-anak disleksia ya, rata-rata sebetulnya pemahamannya tidak terganggu ya, rata-rata pemahamannya tidak terganggu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada anak gitu ya, usianya 3 tahun, kemudian belum bisa berbicara, tapi dia reseptifnya baik, maksudnya ngerti perintah, omongan kita tuh ngerti banget, tapi bicaranya itu masih belum oke. Dari artikulasinya belum oke, dari kosakatanya belum oke. Nah, biasanya itu kita sebut sebagai gangguan bahasa ekspresif plus resiko disleksia. Karena kalau dia masih belum bisa bicara dengan normal, artikulasinya belum jelas sampai usia 4 tahun setengah ya, 3 tahun delay gitu ya, kita bilangnya diagnosanya gangguan bahasa ekspresif resiko disleksia karena artikulasinya tidak sesuai, kosakatanya minim gitu ya. Kalau itu terus berlanjut 4 tahun setengah, 4 tahun setengah itu secara perkembangan artikulasi harus normal semuanya. Jadi kalau ada anak 4 tahun setengah bola masih olah ya, mobil masih embil ya, itu ada masalah artikulasi, bisa dipastikan dia disleksia. Nah, dengan syarat memang reseptifnya baik.
ya, dengan syarat reseptifnya baik. Artinya ada data yang cukup bahwa memang dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu dia ngerti perintah, ngerti apa yang kita bicarakan, tapi nggak bisa ngomong, dan 4 tahun setengah masalah itu terus terjadi seperti itu. Oke? Sampai sini paham Bapak Ibu? Nah, yang agak susah adalah disleksia berat. Ini tampilannya seperti disabilitas intelektual. Ini yang agak susah. Jadi di usia yang kecil, misalnya anaknya usia 2 tahun ya, datang ke channel, tampilannya tuh seperti anak disabilitas intelektual, seperti anak autis. Misalnya namanya Jeffrey ya, Jeffrey nggak noleh, Jeffrey ambil bola nggak paham, Jeffrey salin tidak paham, Jeffrey kesini tidak paham. Sementara secara teori disleksia itu pemahamannya harus bagus, ya. Nah, kalau yang nggak ngerti, anak ini bisa langsung dicap autis, bisa langsung dicap disabilitas intelektual. Tapi ada kuncinya Bapak Ibu, lihat di sini ada kemampuan reseptif yang sama. Ternyata nih, ketika kita observasi selama 1 jam, anak usia 2 tahun ini bisa menyamakan warna. Dikasih puzzle nih sama kita, tiba-tiba merah dia simpan ke merah, putih dia simpan ke putih, hijau dia simpan ke hijau. Itu reseptif pemahaman. Dia melihat ada banyak warna, langsung dia memproses itu. Gimana ya kalau aku samakan ya? Berarti ada sisi pinternya ini anak. Kebayang? Itu batal autisnya, batal disabilitas intelektualnya karena ada kemampuan reseptif yang sama. Makanya untuk asesor, profesional, dokter itu harus ngerti banget milestone kognitif ya. Milestone kognitif. Jadi kalau anak usia 1 tahun harus bisa apa reseptifnya, 2 tahun harus bisa apa. Tapi sebagai gambaran untuk Bapak Ibu gini deh, kalau Bapak Ibu melihat ada anak di bawah 5 tahun ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya, dia belum bisa ngomong tapi masih ada sisi pinternya ya, itu harus curiga bahwa itu tuh gangguan bahasa ekspresi plus resiko disleksia. Itu aja. Nanti kalau 4 tahun setengah masih seperti itu ya, itu ada kemungkinan memang dia disleksia. Oke? Nah, tadi saya bercerita Pak Rudi, kenapa tadi Pak Rudi bilang gangguan bahasa ekspresif, terus disleksia, itu tuh maksudnya kayak gimana sih Pak Rudi? Gini Bapak Ibu ya, jadi anak-anak yang di usia 1 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu mendapatkan diagnosa gangguan bahasa ekspresif, itu berpeluang besar menjadi disleksia. Walaupun tidak semua disleksia, walaupun tidak semua gangguan bahasa ekspresif ke arah disleksia, tapi semua disleksia berawal dari GBE, gangguan bahasa ekspresif. Ya, karena apa? Karena gangguan bahasa ekspresif ini ada masalah persepsi, ya. Contoh begini misalnya. Ini anak usia 2 tahun misalnya ya. Dia jangan 2 tahun deh, biar gampang dulu. Ini anak misalnya usia 3 tahun. Usia 3 tahun itu artikulasinya 70% harus dipahami. Jadi kalau ada misalnya 20 kata ya, sekitar 17 kata tuh dia harus udah komplit bagus. Mobil jadi mobil, enggak jadi mobi gitu ya. Kalau 3 tahun misalnya kuci masih jadi tuci, atau ngobrolnya gini misalnya, apa tuh itu, ada uci itu apa gitu ya. 3 tahun tuh udah agak normal ya. Nah berarti itu mengalami masalah persepsi yang saya jelaskan hari ini ya. Misalnya ini 3 tahun, dia mendengar kata kucing, dia ngerti itu kucing, diproses sama kepalanya, tapi yang keluar jadi tuci. Nah berarti di kepalanya ini ada yang tertukar, kebayang ya? Ada yang kelewat, ada yang lupa cara pengucapannya, ini keluarnya jadi tuci. Ini masalah persepsi ini kalau terus berlanjut, nanti ke membaca juga begitu. Ada kata bola, tahu itu tuh bola misalnya ya, pernah diajarkan bola.
tapi kemudian diproses lupa lagi cara bacanya, atau kebalik B sama D, jadi yang keluar adalah dola. Jadi ada kaitan antara cara berpikir gangguan bahasa ekspresif dengan disleksia. Makanya GBE ini akan sangat berpeluang menjadi disleksia. Makanya kita selalu bilang, kalau anak 3 tahun datang ke Ceren belum bisa bicara atau artikulasinya terbatas, itu akan kita sebut GBE plus resiko disleksia. Kalau sudah 4 tahun setengah masalahnya berlanjut terus, itu pasti itu disleksia. Karena 4 tahun setengah semua masalah artikulasi dan lain-lain harus harus selesai. Tapi dia masih ada salah persepsi. Oh, ini jelas disleksia. Oke, sampai sini paham Bapak Ibu? Ya, saya simpulkan sedikit ya, nanti boleh tanya jawab dulu. Jadi disleksia itu dia harus fisiknya normal. Yang kedua, dia harus ada sisi pinternya, sisi reseptifnya yang bagus. Yang ketiga, kita melihat ada area bahasa yang memang terganggu. Biasanya kalau di bawah 5 tahun, area bahasa yang terganggunya itu adalah ekspresifnya. Jumlah katanya tidak pas gitu ya. Harusnya anak usia 2 tahun misalnya 200 kata, dia misalnya masih cuma 2 kata gitu ya. Atau artikulasinya tidak pas, ada masalah di ekspresifnya. Kalau terus berlangsung itu bisa menjadi disleksia. Nah, oke, sekarang mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya, boleh? Atau ada yang kurang paham? Ada yang mau bertanya dulu barangkali? Oke, silakan Bapak. Jadi sudah sampai pragmatik? Belum, baru reseptif. Oke. Ini nanti dilanjut mungkin ya Pak ya. Jadi kita baru reseptif ya. Sekali lagi, anak disleksia reseptifnya harus bagus. Tapi anak disleksia berat reseptifnya terganggu, tapi pasti ada sisi reseptifnya yang bagus. Ini kasus yang menarik Bapak Ibu ya. Ini terjadi perdebatan di internal Ceren gitu ya. Kan di Ceren itu ada 2 asesor ya, saya dan rekan saya. Anaknya kita asesmen gitu ya. Anak usia 5 tahun belum bisa keluar 1 kata pun ya. 5 tahun belum bisa keluar 1 kata pun gitu. Secara teori ini tidak mungkin dia disleksia, tidak mungkin gitu ya. Tapi setelah saya observasi itu 3 bulan ini anak diobservasi. Ini dia ada sisi pinternya. Sisi pinternya di mana? Misalnya gini, ketika udah 2 bulan kita terapi ya, tiba-tiba misalnya kita ajarin kata hewan ya, terus dalam 1 kali trial dia bisa paham nama-nama hewan itu, bisa langsung menyebutkan. Awalnya tidak bisa bicara, 3 bulan bisa langsung menyebutkan nama-nama hewan. 1 itu kepintarannya. Kedua, sesudah 3 bulan ternyata dia bisa menghafal jalan gitu ya. Misalnya gini, si bapaknya kemana gitu ya, baru pertama kali, terus dia bisa langsung tahu kesini gitu ya, dengan gestur-gestur menunjuk. Jadi dia ingatan terhadap jalannya tuh kuat banget. Terus yang ketiga nih, yang saya lihat adalah ketika dia bisa bicara, dia bisa menghafal nada-nada lagu dengan sangat cepat gitu ya. Misalnya dikasih lagu balonku, dia bisa gitu ya, dengan artikulasi yang tidak jelas gitu loh. Jadi pinter ya. Nah terus terjadi perdebatan, kata rekan saya, oh kemungkinan sih ini autis ya Pak Rudi. Enggak, menurut saya ini disleksia gitu ya. Autis disleksia. Kalau saya mikirnya, pertama kalau anak-anak autis itu kan dari autos dan nomos ya. Autos tuh artinya otomatis ya. Nomos tuh gerakan yang otomatis. Jadi anak-anak autis tuh biasanya tidak mengenal nada sih. Tidak mengenal misalnya nggak gitu. Tapi kalau dia ngomong gitu ya, ekolalia dia gitu. Itu jelas dari situ aja udah beda gitu ya. Nah akhirnya kita simpulkan, kita sepakat ini disleksia.
Terus dibawalah ke Bandung nih supaya lebih tegak lagi diagnosanya ke dokter Kristiantini Dewi gitu ya. Dan ternyata memang ini teridentifikasi disleksia. Tapi dengan catatan disleksia ini dengan IQ yang mepet ke bawah yang hanya 90, jadinya seperti ini. Dan yang kedua, terlambat di treatment. Datang ke Ceren di usia sudah 5 tahun, harusnya 2 tahun sudah penanganan. Nah makanya mohon banget Bapak Ibu kalau ada tetangga, ada anak didik atau siapapun itu yang milestone bahasanya itu tidak sesuai ya, itu tolong segera dilakukan pemeriksaan. Karena misalnya gini, kalau usia 3 tahun bahasanya terlambat 1 bulan aja, itu pasti ada masalah gitu ya. Nah kalau reseptifnya baik ada peluang ke GBE, resiko disleksia. Oke, kita lanjut ke ekspresif ya. Ekspresif ini adalah cara kita bicara. Nah cara kita bicara itu ada beberapa ya. Pertama tergantung dari kosakatanya. Kosakatanya banyak atau tidak di anak ini. Coba kita tes ya Bapak Ibu. Kira-kira kalau anak usia 1 tahun kosakatanya berapa Bapak Ibu? Minimal. Gimana Pak? Betul, minimal 1 sampai 2. Betul Pak, 1 sampai 2 gitu ya. Jadi kalau anak 1 tahun belum bisa mengucapkan 1 kata saja, itu tuh harus segera pemeriksaan. Ya. Nah, menunjuk di usia berapa Bapak Ibu? Ini penting juga nih. Ya, maksimal 1 tahun. Menunjuk itu startnya di usia 9 bulan sampai 12 bulan. Kalau 12 bulan belum bisa menunjuk, lakukan pemeriksaan. Pak Rudi tapi cek nini, nah senang kayak gini tiasanya lira itu udah tidak berlaku ya Bapak Ibu ya. Ya, memang betul kayak gini tiasanya lira, tapi masalah gini, tiasana eta usia misalnya 5 tahun baru bisa nunjuk mau seperti itu kan enggak juga ya, enggak adaptif lah. 5 tahun baru menunjuk, teman-temannya udah ribuan kata gitu ya, tetap terlambat gitu ya. Nah terus usia 2 tahun berapa kata Bapak Ibu? Usia 2 tahun kosakatanya itu 50 Bapak, kosakata jumlahnya. Jadi anak 2 tahun harus ada 50 kosakata ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan gini misalnya, Pak Rudi anak saya mah tidak terlambat, ini mah cuma kurang aja kosakatanya, itu terlambat Ibu ya. Oke? Jadi yang terlambat itu bukan berarti yang belum bisa ngomong, enggak. Dia tidak mencapai milestone perkembangan aja itu udah bisa kita katakan terlambat ya. 2 tahun itu sekali lagi berapa kata? 50 kata. Bapak Ibu, ajaibnya dari Allah ya. 3 tahun itu bukan 51, 52, tapi 200 kata. Jadi kalau dia datang ke Ceren 5 tahun, wah itu udah banyak banget. Belum. Jadi kalau boleh saya saran nih, anak-anak TK yang baru mau masuk ke Asuna itu tuh harus diinterview dulu nih Bu ya, ke orang tuanya, apakah ada riwayat keterlambatan bicara gitu ya. Terus anaknya diobservasi juga, panjang kalimatnya berapa, terus jumlah kosakatanya berapa, itu harus dicek sih gitu ya. Oke. Nah terus yang selanjutnya adalah di ekspresif ini adalah artikulasi ya. Tolong dicatat, usia 2 tahun artikulasinya harus bisa dimengerti 20%. 2 tahun 2 tahun 50%, 3 tahun 70%, nah 4 tahun setengah 100%. Jadi misalnya gini, kalau usia 2 tahun ya, itu setengah dari kata yang dia bicarakan sempurna. Nah misalnya ini 50% biasanya kayak gini ya. Misalnya, Mama atu mau itu dong, aku tuka itu. Masih kedengeran gak? Masih bisa dipahami gak? Nah itu kira-kira 50%. Tapi kalau begini misalnya, atu itu, awal itu apa gitu ya, rusak semuanya ya. Kemarin gitu ya di Ceren nih anak-anak disleksia yang cerita tentang liburannya gitu ya ke dari rumah omaknya. Kebetulan anaknya sudah usia 6 tahun, jadi artikulasinya
nggak terlalu inilah ya. Tapi ini anak waktu usia 4 tahun artikulasinya separah ini. Saya contohkan misalnya, Pak Udi, atu abi itu oma, abi itu alam eta, amang oma katanya itu. Artinya adalah Pak Rudi kemarin aku main ke rumah oma naik kereta sama-sama gitu loh. Nah bisa seperti itu kalau anak-anak dengan disleksia ya. Oke. Jadi artikulasinya juga harus dilihat ya, struktur. Nah, anak-anak disleksia biasa strukturnya tuh ganti-ganti. Misalnya gini, harus artikulasinya bagus tapi strukturnya nggak jelas gitu ya. Misalnya gini, mama tadi harusnya gini, mama tadi aku mukul teman terus dimarahin sama ibu guru, jadinya begini. Mama tadi ibu guru dimarahin, dipukul mama aku gitu ya. Pajelit artikulasinya. Nah, bentar. Jadi ini siapa yang dipukul? Siapa yang dimarahin gitu ya? Ini guru memukul murid apa murid memukul guru atau murid memukul teman gitu ya? Itu anak-anak dengan disleksia. Struktur katanya itu bisa sangat berantakan gitu ya. Di sini ada murid yang seperti itu. Ada ya, panjang kalimatnya belum lengkap, artikulasi belum lengkap gitu ya. Terus struktur masih berantakan gitu ya, tapi reseptifnya baik misalnya ya, patut dicurigai itu disleksia gitu ya. Oke, dua hal ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, kita lanjut dulu. Saya mau kasih tips buat Bapak Ibu lihat anak GBE yang cenderung ke disleksia sama anak GBE yang tidak ada disleksianya ya. Tadi ingat ya 4 tahun setengah itu udah bisa kita pastikan disleksia, tapi di bawah itu masih resiko. Nah ada nggak sih Bapak Ibu GBE yang tidak ada resiko disleksianya? Ada ya. Kalau misalnya dia tidak ada gangguan di fonemik dan tidak ada gangguan di pragmatik ya. Fonemik itu apa? Fonemik itu adalah satuan terkecil dari bunyi huruf. Fonem ya, fonetik. Misalnya gini, hurufnya B, fonetiknya apa Bu? B gitu ya. Oke? Atau misalnya hurufnya C, fonetiknya apa? C ya. Nah jadi kalau yang mengalami masalah fonetik itu si bunyi-bunyi itu terdistorsi ya. Kayak tadi misalnya kucing, dia mendengar dengan baik ya, ada pendengaran nama normalnya, tapi yang keluar jadi tucing, tucing kayak gitu ya. Akhirnya guntrengnya mama dan anaknya gitu ya. Coba deh kapan-kapan Bapak Ibu main ke Ceren, kalau terapis Ceren lagi ngajarin ngomong anak disleksia itu kayaknya satu desa bakal kedengeran deh. Tiru kucing, kok gitu ya. Itu bisa sampai seperti itu. Beneran deh, ekspresi segala macam main ya. Supaya anaknya bisa menangkap, Dek, yang kamu harus persepsi itu ke lo, bukan te lo. Nah, jadi kalau ada anak-anak GBE yang mengalami masalah fonetik, kucing disebut tucing, makan jadi makam ya. Dulu pernah Bapak Ibu, saya ngajarin anak GBE resiko disleksia kata balon ya. Nepikeun ka 10 menit teu anggeus-anggeusnya Bapak Ibu. Tiru balon cenanya. Balon gitu ya. Balon dengan santainya. Dia bilang itu balon gitu ya. Wah, udah ini gak beres, di skip aja dulu gitu ya. Sesusah itu. Anak-anak yang mengalami masalah fonetik itu sesusah itu. Tiru makan itu di situ gitu ya. Makam eta makam ya. Nah, ada juga anak disleksia yang udah ekspresinya terganggu, pragmatiknya terganggu. Tiru makam gitu ya, bari ngotot ke kita dengan intonasi yang sangat menekan gitu ya, dan penuh dengan amar makam gitu ya, padahal makan gitu. Nah, berarti pragmatiknya terganggu ya. Nah, itu di ekspresif ya. Nah, selanjutnya adalah diksi. Anak-anak GBE resiko disleksia atau yang sejatinya sudah disleksia, pasti dia mengalami masalah di diksi. Contoh ketika proses asesmen, Ade tolong dong, ini anaknya usia 7 tahun, tolong dong ceritain gambar ini. Gambarnya adalah begini.
Suatu hari kakak sedang menanam bunga. Dia memasukkan biji ke dalam pot, gambar 1. Lalu setiap hari tanamannya disiram pakai air. Ketiga, habis itu tanamannya tumbuh. Apa yang dia ceritakan adalah suatu hari kakak membuat bunga. Membuat katanya. Itu pas gak Bu? Tidak ya, tidak ada. Membuat bunga tuh gak ada Bu. Kalau membuat itu untuk membuat mie gitu ya, itu kata membuat sudah curiga tuh. Jadi Bapak Ibu kalau lihat anak nih usia 7 tahun, semuanya bagus gitu ya, tapi diksinya nggak sesuai terus, itu harus curiga juga disleksia. Karena ketika gambar kedua dia cerita lagi kan harusnya tiap hari tanamannya disiram bunga, tiap hari tanamannya dimandikan katanya. Masya Allahnya pakai sabun digosok juga namanya, dimandikan ya. Terus yang ketiga tanamannya tumbuh ya. Dia bilang apa? Tanamannya dewasa katanya. Dewasa sesuai gak? Nah, tidak sesuai ya. Jadi mungkin dia pernah mendengar kakaknya dimarahi gitu ya, atau dia dimarahi, kamu tuh udah dewasa, udah gede misalnya gitu ya. Jadi itu dia aplikasikan pada si bunga itu. Padahal dewasa itu cocoknya untuk manusia ya. Kalau tanaman mah tidak mengenal dewasa ya Bapak Ibu ya, gitu ya, apalagi tanaman dimandikan gitu. Nah, jadi diksinya juga selalu salah. Oke? Selalu salah gitu. Di sini ada punya pengalaman lihat anak disleksia diksi-diksinya salah? Oke, silakan Ibu boleh cerita dulu. Sambil saya izin minum dulu ya. Oke, kita dengarkan dulu cerita dari Ibu. Mungkin ada pengalaman ya diksi-diksi yang salah. Bisa. Untuk pengalaman selama diskusi kita menceritakan baik itu dalam pelajaran atau menceritakan di jurnal itu apa yang ditulis awalnya benar. Misalnya tumbuhan adalah makhluk hidup, awalnya benar, tapi ke bawahnya itu jadi nyambung ke kakak aku pergi ke bandara. Apa yang didengar, apa yang diingatnya, tapi dan selanjutnya itu nyambung lagi hewan, jadi ke hewan, terus ke selanjutnya lagi nyambung ke pengalaman dia kadang selama liburan. Terus kalau menulis di papan tulis itu jadi lebih ke bawah itu lebih sedikit gitu. Jadi kayak mengkerucut kayak gitu. Dan emang tulisannya itu emang tidak sesuai. Betul. Gitu. Oke, sangat menarik. Memang seperti itu ya anak disleksia. Bahkan anak disleksia tuh gini, kenapa kamu belum nulis? Aku nggak bisa nulis kalau lihat papan tulis. Kenapa? Papan tulis kan gede, buku aku kecil, gimana mindahinnya? Masalah persepsi bisa sampai tapi ini real Ibu, ini real. Hampir seluruh anak disleksia, hampir seluruh ya, itu ada kesulitan ya memindahkan tulisan dari board ya itu ke ke buku. Ya, jadi tolong banget ya Bapak Ibu jangan dipaksa. Kenapa? Karena yang jadi kesulitannya itu ada di otaknya, bukan dia malas. Jadi kasih coping strategi. Nah, Bapak Ibu bisa kasih cara. Pertama, apakah misalnya dia maju ke depan sehingga dia bisa melihat lebih jelas gitu ya. Atau yang kedua misalnya bisa pakai iPad, difotokan, terus iPad-nya disimpan, dia nulis di situ gitu ya. Banyak cara untuk memodifikasi gitu. Tapi memang sesulit itu sih gitu ya, karena masalah persepsi. Cara kerja otaknya tuh berbeda dengan kita ya, seperti itu. Nah Ibu, terima kasih sudah sharing. Cuma itu yang Ibu ceritakan itu ada masalah di pragmatik ya. Nah di pragmatik, yang random gitu tuh di pragmatik. Kita harus clearkan dulu ya. Reseptif ini artinya pemahamannya bermasalah kalau dikasih instruksi gak ngerti. Tapi kalau disleksia ngerti, tapi disleksia berat gak ngerti, tapi ada 1-2 yang ngertinya ya. Nah terus yang kedua ekspresif itu
tentang jumlah kosakatanya, panjang kalimatnya, diksinya sesuai atau tidak itu ekspresif. Ya, karena nanti ada yang bermasalah di ekspresifnya aja, ada yang di pragmatiknya aja, ada yang keduanya, ada yang ketiganya. Oke, clear? Sekarang kita lanjut ke pragmatik. Nah, di sini ada lulusan sarjana bahasa Indonesia mungkin? Ada. Ibu Punten ada pernah dengar kata pragmatik dalam bahasa Indonesia?